Mari teman-teman, sebelum hari ini kita mulai ibadah yang sangat spesial, mari kita membuka di dalam doa terlebih dahulu. Segala pujian syukur Tuhan Yesus kami naikkan ke dalam tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, bahkan kuasa kebangkitan Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kalau kami boleh memulai ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu saja Tuhan Yesus yang mau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau bertata Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meletakkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Halo teman-teman, puji Tuhan kita bisa ibadah Paskah Pemuda walaupun cuma secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita buat muji Tuhan. Di Paskah kali ini remaja pemuda mengangkat tema freedom yang artinya bebas. Yang dulu kita terbelenggu oleh dosa, karena kuasa Tuhan, karena kuasa salibnya kita sekarang sudah bebas. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita mau memuji, kita mau meninggikan Tuhan, sebab segala pujian, segala syukur hanya bagi Tuhan. Karena Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita sembah. Haleluya Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau pencipta hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkau pencipta hidup kami, Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian Tuhan, Syukur bagimu. Allah yang mulia, Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian kami Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kita mau lebih lagi dalam. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
siap memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya teman-teman. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Mari kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus, sebab Dia telah mati bagi kita, menebus dosa kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama-Mu Tuhan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau lebih bangkit lagi, kita mau serukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya teman-teman. Kita mau lebih semangat lagi. Karena kalau menyerukan itu kan biasanya teriak kencang. Masa ada nama Yesus, kan gak ada menyerukan gitu. Kita mau lebih kencang lagi, kita mau lebih semangat lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi, sebab kuasa Tuhan lebih besar dari siapapun.
Di dalam Dia ada kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Engkau yang termulia di bumi ini Tuhan. Engkau berkuasa di dalam segala hal Tuhan Yesus. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Dia ada segala nama. Dia telah membebaskan kita. Dia baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
Haleluya teman-teman. Masih semangat puji Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi muji Tuhan sebab Dia tak tertandingi. Bahkan kuasa maut aja kalah sama Tuhan. Jadi Dia Allah yang tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan. Tidak ada kuasa yang mampu melawanmu Tuhan. Tidak ada bandingannya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Musuh gemetar Tuhan mendengar suara mendengar namamu Tuhan sorak kemenangan sungguh tak tertandingi tak ada yang setara denganmu hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat jauh melebihi dari penguasa di dunia kerajaanmu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran tak ada yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar Tuhan, musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat jauh melebihi dari penguasa di dunia kerajaanmu kekal sungguh tak tertandingi tak ada yang setara denganmu hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat jauh melebihi dari penguasa di dunia kerajaanmu kekal sungguh tak tertandingi tak ada yang setara denganmu hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat jauh melebihi dari penguasa di dunia kerajaanmu kekal. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat darah-Mu kami bebas Tuhan Yesus. Kuasa-Mu di Kalvari Tuhan membebaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas karya salib-Mu. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kini kami bebas Tuhan. Kami bebas Tuhan Yesus. Kami menang berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh darah Yesus, ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas. Dan hidupku menang. Oh, kami bebas Tuhan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Oleh darah-Mu kami bebas Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas. Dan hidupku menang. Oleh darah-Mu Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas. Dan hidupku sucikan dosaku. Oleh darah-Mu Tuhan. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus,
Tuhan, atas karya salib-Mu yang indah Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bajak tanah hati kami yang terdalam Tuhan, yang terbaik. Kami mau tanam benih firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah buat teman-teman pemuda GPDI Theophilus. Biarlah lewat perayaan Paskah saat ini kita semakin mengenal betapa Tuhan Yesus cinta kepada kita semua. Tema yang diambil oleh pemuda GPDI Theophilus adalah freedom, kemerdekaan, kebebasan. Kita umat Tuhan mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Dan ayat yang diambil, mari kita akan membaca sama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ketika kita hidup saat ini karena penebusan salib Tuhan. Dan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan dengan barang yang fana. Alkitab menulis dengan jelas, tetapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta duniawi kita ditebus, tetapi darah yang mahal. Darah Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Teman-teman pemuda, saya mau mengajak renungkan hal ini. Penebusan Tuhan di atas kayu salib dengan segenap hati, karena Dia cinta saya dan cinta kita semua. Bukan dengan harta dunia, bukan dengan emas. Kalau teman-teman pemuda ketahui, dunia ini gemerlap dengan indahnya duniawi. Emas perak itu menggiurkan, tetapi itu tidak bisa menebus hidup kita. Yang bisa menebus hidup kita dari dosa adalah darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Darah yang mahal. Mengapa harus darah? Teman-teman pasti sudah mempelajari bagaimana darah di dalam tubuh kita adalah hal yang sangat penting. Darah itu menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kita menghirup udara, darah itu mengikat O2 lalu disuplai ke seluruh tubuh, dihantarkan. Semua tubuh ini membutuhkan darah. Tanpa darah manusia itu mati. Ketika manusia itu kekurangan darah, manusia itu akan mengalami dehidrasi. Itu sebab darah bagian yang terpenting itu yang diminta oleh Allah Bapa untuk menebus dosa umat manusia. Dan itu semua dilakukan Yesus di atas kayu salib. Dan penebusan itu memerdekakan kita, membebaskan kita. Hari ini kita bisa merayakan Paskah. Hari ini kita bisa hidup. Semua karena penebusan Tuhan. Ini harus kita pahami, teman-teman pemuda. Ini yang harus masuk di dalam hidup kita. Tanpa kita bisa mengerti pengorbanan Tuhan, sia-sia kekristenan kita. Sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita mengerti makna Paskah, Yesus mati membebaskan kita. Saudara, teman-teman akan menikmati hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan setelah kita hidup bebas dari dosa, ditebus dari dosa? Apa yang harus kita lakukan? Ayat ini jelas sekali. Dikatakan ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia.
ternyata sebelum kita ditebus, sebelum kita masih ada di dalam ikatan dosa, hidup kita ternyata hidup yang sia-sia. Nah, kalau hari ini Yesus mati di atas kayu salib, Dia korbankan hidupnya bagi kita, masihkah kita hidup di dalam kesia-siaan? Masihkah kita mewarisi hidup yang sia-sia itu? Kalau itu yang masih kita lakukan, saudara, kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Kita tidak mengerti kasih Tuhan. Saya tidak tahu keadaan teman-teman sekarang bagaimana. Apakah masih ada ikatan dosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, mengikat hidup kita, bahkan menjadi pola hidup kita? Saudara, kita sudah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Percuma kita katakan aku cinta Yesus, tapi hidup kita masih hidup di dalam kesia-siaan. Kalau hari ini kita maknai Paskah, Yesus mati untuk kita, memberi kebebasan, bertobat, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan. Alkitab akan mengatur hidup kita. Pola hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, teman-teman pemuda yang ada harus bayar harga untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Yesus bayar harga. Dia cinta kita, Dia cinta saya, cinta saudara. Dia bayar harga dengan darah yang mahal yang tercurah di atas kayu salib. Saudara tidak bisa mengatakan hidup bebas karena Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih hidup di dalam kesia-siaan. Ketika kita hidup di dalam ikatan dosa, sia-sia pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu sebab melalui perayaan Paskah Pemuda GPDI Theophilus, saya mau mengajak, hiduplah di dalam pertobatan. Pemuda yang ada, bangkit, bangun. Jangan mau kita diikat oleh dosa lagi. Dosa telah dikalahkan di atas kayu salib. Kita sudah lebih dari pemenang. Kita harus bayar harga. Hidup ini harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Pemuda GPDI Theophilus yang saya kasihi, kalau sekarang masih ada ikatan-ikatan itu di dalam hidup kita, kita harus berani katakan tidak untuk dosa. Yesus telah mati. Itu sebab kita sudah hidup di dalam kebebasan ketika kita tidak terikat oleh hidup yang sia-sia, yang diwarisi oleh nenek moyangmu. Karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Apa itu dosa? Saya yakin teman-teman pemuda sudah mengerti apa itu dosa. Saya tidak harus menjelaskan secara detail apa itu dosa. Tapi teman-teman, ya saya yakin teman-teman tahu apa yang tidak sesuai dengan firman Allah itu dosa. Apa yang teman-teman lakukan di luar iman itu dosa. Saya yakin teman-teman mengerti hal ini. Saya tidak perlu menjelaskan ini dosa, ini bukan, ini dosa, ini bukan. Saya tidak perlu saat ini. Tapi saya yakin teman-teman sudah mengerti apa itu dosa. Sesuatu yang menyebabkan hati Tuhan sedih di luar firman Tuhan itu dosa. Coba renungkan saat ini ketika kita sedang merayakan Paskah. Ikatan dosa apa yang sedang melanda hidup kita sehingga kita tidak pernah mengalami yang namanya kebebasan, padahal Yesus telah mati menebus hidup kita? Apakah teman-teman masih terikat oleh rokok? Bertobat. Di Alkitab tidak ada tuh mengatakan bahwa dilarang merokok. Merokok tidak boleh, tidak ada. Tetapi Alkitab tersirat jelas, jangan rusak tubuh Kristus. Apakah teman-teman pemuda sedang terlibat dalam seks bebas? Bertobat. Seks itu hal yang kudus, yang Tuhan telah tetapkan di dalam Alkitab, yang hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman pemuda sudah terlibat dalam hal ini, saat ini ambil langkah, datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat kepada Tuhan.
hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pertobatan untuk kita bisa menghargai salib Tuhan. Apakah teman-teman suka berbohong kepada orang tua? Apakah teman-teman hanya mementingkan keperluan pribadi, ingin memenuhi hasrat, keinginan, ego kita dengan mengorbankan orang lain? Teman-teman masih hidup di dalam kesia-siaan. Kita belum bisa menghargai pengorbanan Tuhan. Apakah teman-teman terikat oleh film-film porno? Itu termasuk salah satu ikatan yang akan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Lewat renungan singkat ini, sadar teman-teman pemuda, hiduplah di dalam pertobatan. Minta ampun kepada Tuhan, hargai pengorbanan Tuhan, nikmati kebebasan yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bisa memaknai arti Paskah, ketika Yesus mati untuk kita, kita paham pengorbanan Tuhan. Saya yakin pemuda akan hidup takut akan Tuhan, akan sangat menghormati Tuhan, akan sangat mencintai Tuhan. Dan saya yakin teman-teman pemuda akan setia kepada Tuhan, karena hidup ini telah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Yesus mati di atas kayu salib penuh penderitaan. Dia sampai kehabisan darah. Ketika seseorang kehabisan darah, seluruh tubuh itu mengalami yang namanya kesakitan. Mengapa Yesus bisa lakukan semua di atas kayu salib? Satu alasannya, karena dia cinta kepada saya dan kepada kita semua. Teman-teman pemuda, hiduplah di dalam kebebasan. Hiduplah di dalam kemerdekaan yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Jangan sia-siakan pengorbanan. Hari ini hari-hari yang jahat. Iblis akan membawa pemuda semua untuk tinggal di dalam dosa. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, tidak hidup dekat dengan Tuhan, di luar sana godaan itu terbuka lebar. Banyak hal yang membuat kita akan jatuh. Berapa banyak pemuda kurang ajar dengan orang tua? Saya mau katakan terus terang ini, berapa banyak kalian melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada orang tua. Jangan pernah berkata, oh saya cinta Tuhan, kalau saudara tidak pernah cinta orang tua. 0-0, omong kosong. Jangan pernah katakan, saya mau setia kepada Tuhan, tapi saudara tidak pernah setia kepada orang tua. Bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, bentuk pelayanan kita kepada Tuhan ditunjukkan dari mana? Dari dalam rumah. Ketika kita bisa menghormati orang tua, ketika kita bisa tunduk kepada orang tua, saudara, itulah pelayanan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Saudara bisa menghargai pengorbanan Tuhan. Saudara pasti tahu, hari-hari ini berapa banyak pemuda-pemudi kurang ajar kepada orang tua. Saya mau katakan, teman-teman semua, ketika teman-teman masih mempunyai kedua orang tua, teman-teman harus bisa menghargai. Saya yakin pemuda-pemudi GPDI Theophilus secara intelek lebih pintar dari orang tua. Karena kemajuan zaman dan karena teknologi dalam bidang pendidikan luar biasa. Saya yakin pemuda-pemudi lebih kepintarannya secara intelek lebih pintar daripada orang tua. Tapi bukan berarti itu kita pakai alasan untuk membentak orang tua. Bukan kita pakai sebagai alasan untuk kita kurang ajar dengan orang tua. Itu masih hidup di dalam kesia-siaan. Kita tidak pernah menghargai pengorbanan Tuhan dengan darah yang mahal. Kita ditebus. Hormati orang tua, sayangi mereka. Teman-teman, saya sudah tidak mempunyai kedua orang tua. Kedua orang tua saya sudah selesai tugasnya di dunia ini, telah dipanggil Tuhan pulang, terima mahkota kehidupan. Tapi sampai detik ini saudara, saya ada beberapa hal yang saya sangat menyesal. Kalau saya ingat, aduh kenapa saya dulu nggak lakukan itu. Aduh kenapa saya tidak lakukan apa yang menjadi kemauan orang tua. Penyesalan itu di akhir.
Saya sekarang menyesal, banyak hal yang seharusnya saya bisa lakukan untuk orang tua, saya tidak lakukan. Tetapi sekarang sudah sia-sia, mereka berdua sudah tidak ada. Kalau teman-teman pemuda masih punya kedua orang tua, sayangi mereka, hormati mereka. Itu adalah bentuk pelayanan secara nyata kepada Tuhan Yesus. Dan teman-teman pemuda menghargai arti pengorbanan Tuhan. Jangan mau diikat oleh dosa. Bangkit. Kita pasti bisa mengalahkan dosa karena Tuhan beserta dengan kita. Ingat, sekali lagi saya mau tekankan ini. Hidup kita telah ditebus oleh darah yang mahal, oleh darah Kristus yang tidak bercacat, tidak bernoda. Ingat teman-teman pemuda, upah dosa adalah maut. Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan hal ini. Upah dosa adalah maut. Terima kasih Tuhan Yesus telah menggantikan kita di atas kayu salib. Sehingga ketika kita jatuh di dalam dosa, bukan hanya tidak maut yang kita alami. Tetapi ingat teman-teman, Alkitab itu tetap sampai selama-lamanya. Ketika kita berbuat dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu akan jauh. Kita tidak bisa menikmati lagi hadirat Tuhan. Kita tidak bisa lagi menikmati Tuhan datang di dalam penyembahan, pujian penyembahan kita. Kenapa? Karena dosa. Dan ketika itu lama-lama ikatan dosa itu ada di dalam hidup kita, rohani kita mati. Ketika rohani kita mati, kita sudah tidak punya gairah untuk dekat kepada Tuhan. Kita tidak punya gairah untuk mencari Tuhan. Dan ketika kita sudah jauh dari hadirat Tuhan, maut yang sejati akan menjemput kita. Kematian untuk selama-lamanya. Walaupun Tuhan sudah mati menggantikan kita, kalau kita sudah jauh dari Tuhan, tidak ada pengorbanan yang dapat menebus dosa kita lagi. Kita akan mengalami yang namanya kematian untuk selama-lamanya. Itu sebab hiduplah di dalam kebenaran. Pemuda-pemudi GPDI Theophilus, melalui ibadah Paskah ini, teman-teman semakin hormat kepada Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, kita telah ditebus oleh darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita. Yesus ketika ada di dalam dunia 100% manusia, 100% Allah. Dia menjadi manusia tapi tidak berdosa. Kalau Yesus berdosa, maka darahnya tidak bisa menebus hidup kita. Tapi karena Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa, Dia anak Allah yang kudus, yang suci, darahnya menebus dosa kita. Itu sebab saat ini ketika Tuhan masih izinkan kita ada hidup di dalam dunia, lakukan yang terbaik, senangkan hati Tuhan. Selamat Paskah pemuda-pemudi GPDI Theophilus. Hiduplah di dalam kebebasan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang terpenting di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk karya salib-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah membebaskan kami Tuhan. Kebebasan itu boleh kami nikmati sekarang Tuhan. Dan bukan hanya bebas Tuhan, bahkan kami boleh menang Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersorak-sorak memberikan kemuliaan lagi bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang bangkit Tuhan. Engkau sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kubur Tuhan. Oleh karena itu kami boleh bebas Tuhan. Kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan hanya karena oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kami boleh beribadah saat ini dengan ibadah Paskah pemuda ya Tuhan. Ini semua campur tangan-Mu Tuhan. Kau yang sudah mengurapi dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Hermaniku Tuhan, yang sudah memberikan renungan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan Kau memberkati beliau Tuhan. Kau memakai kehidupannya lebih lagi lebih heran untuk memuliakan nama-Mu dan boleh mendatangkan banyak jiwa-jiwa yang menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk terima kasih kami juga teringat Tuhan bagi negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kau tahu kondisi negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kau mau pulihkan negara kami Tuhan. Kau mau bangkitkan negara ini Tuhan dari keterpurukan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden, para menteri dan beserta jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di Kota Blitar ini Tuhan. Kau mau pulihkan Tuhan negara kami ini, negara ini boleh memuliakan nama-Mu, boleh meninggikan nama-Mu, boleh memuji nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulanglah Tuhan dengan cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Sukacita penghiburan yang heran daripada Tuhan Yesus. Kebebasan, kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Kami lalaskan Tuhan mengakhiri ibadah Paskah pemuda ini dengan rasa syukur, dengan rasa kemenangan Tuhan, dengan rasa yang luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.